Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat TV Ramadan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga sesama lingkungan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya wabah virus corona. Pada kesempatan kali ini, saya Alawin Misbahul Khair sebagai moderator acara Berlian, dan pada kali ini di program video atau ceramah online yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat TV Ramadan yang ada di rumah. Untuk mengefektifkan waktu, kita berikan kesempatan kepada penceramah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, kegiatan berdoa merupakan kegiatan ritual yang mesti dilakukan oleh seorang muslim atau seorang hamba kepada Tuhannya. Terlebih ketika bulan Ramadan telah nampak di depan mata, kegiatan berdoa, kegiatan ritual berdoa merupakan sesuatu yang mesti dilakukan atau sangat dianjurkan dilakukan oleh setiap muslim. Dalam kegiatan berdoa, terdapat 3 kata dan istilah yang sering terselip. Yang pertama, permintaan. Yang kedua, kebutuhan. Yang ketiga, keinginan. Kata permintaan menurut seorang pakar bahasa berasal dari kata minta, yang berarti mengatakan sesuatu agar diberi. Sedangkan kata kebutuhan merupakan segala sesuatu yang mendasari dan yang melandasi seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk berusaha. Dan keinginan cenderung memiliki makna yang dekat dengan segala sesuatu yang kita suka dan tidak berkaitan atau tidak ada sangkut pautnya dengan segala sesuatu yang tidak ingin terjadi. Cobalah dengarkanlah sebuah kisah mengenai arti dari keinginan, permintaan, dan juga kebutuhan berikut ini. Tersebutlah sebuah kisah. Terdapat seseorang yang sering mengutarakan apa yang ia inginkan kepada Tuhannya di setiap sholat, di setiap ujung sholat, di setiap ia selesai sholat, dan keinginan tersebut merupakan keinginan-keinginan yang jumlahnya sangat-sangat banyak sekali. Setelah bertahun-tahun, 1 tahun telah berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, dan bahkan bertahun-tahun berlalu, keinginan yang ia sampaikan, yang ia utarakan, yang ia panjatkan kepada Tuhannya tidak kunjung terjadi juga. Namun di suatu tahun yang mungkin ia sudah tidak ketahui lagi apakah keinginan itu masih ia ingat atau tidak. Namun ternyata keinginan tersebut, keinginan yang ia sampaikan, yang ia utarakan, terwujud di depan matanya. Dan hal tersebut terjadi ketika dia dalam kondisi yang membutuhkan keinginan tersebut. Kisah tersebut mengisyaratkan, kisah tersebut mengutarakan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang kita inginkan, keinginan yang kita sering utarakan, banyak sekali tidak mesti merupakan sesuatu yang harus dikabulkan oleh Allah, karena permintaan itu akan dikabulkan ketika kita membutuhkan, bukan ketika kita menginginkannya. Jadi apa yang kita inginkan boleh saja kita mengutarakan hal tersebut. Namun Allah akan memilih mana yang kira-kira akan ia kabulkan, mana yang akan ditangguhkan pengkabulannya. Dan hal tersebut bergantung kepada konteks, apakah kita membutuhkan, apakah atau kita tidak, atau kita belum membutuhkan hal tersebut. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya
permintaan yang kita panjatkan, permintaan, permohonan yang kita panjatkan kepada Allah adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, namun permintaan tersebut akan dikabulkan ketika kebutuhan menuntut, bukan keinginan yang dituntut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah satu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat dirinya, umumnya buat kita semua. Kita lanjut ke penceramah yang kedua, Al-Mukarramah, kepadanya dipersilakan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr as-sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa ala jasadihi fil ajsad, wa ala qabrihi fil qubur, وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعل عليكم في الدين من خرج. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم bi'amri fa'tu minhu mastata'tum. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Syekhuna pimpinan pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir, Kiai Haji Tantan Taqiyuddin, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabb. Serta kepada seluruh santriwan santriwati pondok pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir yang saya cintai dan saya banggakan. Saya di sini bernama Imam Hasbullah, asal dari kota Cimahi, salah satu santri dari Ponpes pondok pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir, akan menyampaikan ceramah mengenai bagaimana cara kita menghadapi virus corona di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita semua diberi kenikmatan bisa merasakan bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Muslimin rahimakumullah, bagaimana kita menghadapi virus corona di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan kita biasanya melaksanakan apapun secara bersama atau berjamaah. Kita buka bersama, sholat bersama, tadarus bersama. Dan di zaman ini kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya virus corona, yang mana yang harus kita teladani yaitu bagaimana kita tetap tawakal kepada Allah, bagaimana kita menurut atau mengikuti anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh para ahli dalam konteks ini, yaitu dokter dan pemerintah atau Majelis Ulama Indonesia, yang mana beliau menganjurkan kepada kita semua untuk tidak berkerumun. Meskipun ini hal yang merupakan berat untuk kita, tetapi agama Islam menuntut kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah
dengar kepada para ahli, itu salah satu ibadah kepada Allah. Kita pun mendapat ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana agama Islam bukanlah agama yang menyulitkan bagi umatnya, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Apabila ada perintah kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Dalam dua dalil ini telah jelas bahwa agama Islam bukanlah agama yang sulit. Maka dari itu, ini merupakan sebuah uzur bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat untuk sementara waktu, untuk tidak berkerumun secara massal untuk sementara waktu. Tetapi insya Allah pahala atau besarnya ganjaran berjamaah kita tidak akan hilang, karena dengan istiqomahnya kita di sebelum virus ini datang, pahalanya akan tetap sama dengan kita tidak melaksanakan secara berjamaah. Insya Allah Allah tetap memberi kita pahala yang sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, saya pribadi menganjurkan untuk seluruh kaum muslimin harap melaksanakan apa yang dianjurkan oleh para Majelis Ulama Indonesia dan para dokter untuk sementara waktu di rumah. Kita bisa mengerjakan tadarus di rumah, sholat berjamaah di rumah bersama keluarga, dan apapun itu yang bermanfaat, insya Allah itu mendapatkan ganjaran yang sama ketika kita berjamaah di masjid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ceramah yang dapat saya sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah yang kedua, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan dari kedua penceramah mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita dan bisa mengimplementasikan apa yang telah dibicarakannya. Tapi jangan lihat orangnya, unzur maqala wala tangzur maqala. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon undur diri. Saya Alawin Paul Khair, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban.